Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Julianto dari kelas 10 TPTU 1. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teks debat. Teks debat adalah teks yang berisi argumen atau pendapat yang disusun secara sistematis dalam suatu perdebatan. Debat sendiri merupakan suatu kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih yang memiliki pandangan berbeda mengenai suatu topik tertentu. Ciri-ciri teks debat: 1. Mengandung argumen pro dan kontra. 2. Bersifat persuasif dan logis. 3. Disusun secara terstruktur. 4. Menggunakan bahasa yang formal dan objektif. 5. Ada interaksi antara pihak yang berdebat. 6. Bersifat kritis dan analitis. 7. Menyajikan fakta dan data pendukung. Kaidah kebahasan teks debat: 1. Menggunakan kalimat kompleks. 2. Menggunakan konjungsi argumentatif. 3. Menggunakan kata kerja mental. 4. Menggunakan kata-kata persuasif. 5. Menggunakan kata rujukan. 6. Menggunakan kata teknis atau istilah khusus. 7. Menggunakan modalitas. Struktur teks debat: 1. Pengenalan atau pendahuluan. Berisi pembukaan yang memperkenalkan topik debat atau mosi yang akan diperdebatkan. 2. Pernyataan argumen atau isi. Setiap pihak pro dan kontra menyampaikan argumen mereka berdasarkan fakta, data, atau logika. 3. Sanggahan atau bantahan. Masing-masing pihak diberi kesempatan untuk menyanggah atau membantah argumen lawan. 4. Kesimpulan. Masing-masing tim menyampaikan kesimpulan untuk memperkuat posisi mereka dalam debat. Tujuan teks debat: 1. Menguji argumentasi, memberikan kesempatan bagi peserta debat untuk menyampaikan dan mempertahankan pendapatnya dengan alasan yang logis dan berbasis fakta. 2. Melatih kemampuan berpikir kritis, membantu peserta dalam menganalisis suatu permasalahan dan dari berbagai sudut pandang, baik sebagai pihak yang mendukung pro maupun menentang kontra. 3. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi, mengembangkan keterampilan berbicara di depan umum dengan cara yang persuasif, jelas, dan terstruktur. 4. Menambahkan wawasan dan pemahaman, membantu peserta memahami berbagai isu baik dari perspektif yang mereka dukung maupun dari sudut pandang yang berbeda. 5. Melatih kemampuan berdebat secara sehat, mengajarkan cara menyampaikan pendapat secara sopan, objektif, dan berbasis data tanpa menyerang secara pribadi. 6. Membantu pengambilan keputusan. Dengan mempertimbangkan berbagai argumen dalam debat, seseorang dapat mengambil keputusan yang lebih rasional dan berbasis informasi. Jenis-jenis teks debat: 1. Debat parlementer. 2. Debat formal. 3. Debat non-formal. 4. Debat kompetitif. 5. Debat akademik. 6. Debat pemeriksaan ulang. 7. Debat Lincoln Douglas. Contoh mosi debat: 1. Pendidikan. Pendidikan daring lebih efektif daripada pendidikan tatap muka. 2. Teknologi. Artificial intelligence atau AI akan lebih banyak membawa manfaat daripada kerugian. 3. Lingkungan. Penggunaan plastik sekali pakai harus dilarang secara total. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin melakukan sebuah debat dengan mosi penggunaan plastik efisien atau malah merusak lingkungan. Dengan saya, Raihan Nopriansa sebagai tim afirmasi. Dan saya Melani Permatasari sebagai rekan tim afirmasi. Dan saya Rinca Lailio Cataya sebagai tim oposisi. Dan saya Pelailanda sebagai rekan tim oposisi. Dan saya Nisa sebagai moderator. Saya Luvita Sabrina sebagai notulis. Selamat siang para hadirin semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di program debat SMA Negeri 2 Kota Jambi dengan mosi debat kali ini, yaitu tentang dilema penggunaan plastik antara efisiensi dan kerusakan lingkungan. Perkenalkan, nama saya Nisa, saya sebagai moderator, dan di sebelah kanan saya sudah ada dari tim afirmasi yang terdiri dari Melani Permatasari dan Raihan Noviansa. Dan di sebelah kiri saya sudah hadir juga tim oposisi yang terdiri dari Rinca Lailio Cataya dan juga Pelailanda. Dan tak lupa rekan saya
Provita Sabrina sebagai notulen. Izinkan saya untuk memberitahukan aturan-aturan debat yang telah ditetapkan dan wajib dipatuhi. Yang pertama, bertanya secara serius. Yang kedua, tidak menyerang atau menyinggung kekurangan fisik. Yang ketiga, bicara berdasarkan data dan fakta. Dan yang keempat, waktu untuk memberikan pendapat hanya 2 menit. Agar tidak banyak memakan waktu, mari kita mulai program debat pada hari ini. Pada tim afirmasi, waktunya 2 menit, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator dan rekan sekalian. Saya akan menyampaikan pendapat saya dari tim afirmasi. Menurut pendapat kami, plastik merupakan material yang praktis, hemat, dan tepat yang telah terbukti memudahkan kita dalam menjalani kehidupan. Banyak benda-benda yang kita gunakan terbuat dari bahan plastik yang terbukti lebih mudah dan murah digunakan. Tidak hanya kantong belanja, tetapi juga peralatan makan dan minum, bahkan perabotan rumah tangga. Antara plastik dan kerusakan lingkungan bukanlah suatu hal yang berhubungan. Plastik tidak memberi andil bagi kerusakan lingkungan. Manusia selaku pengguna plastiklah yang menyebabkan lingkungan itu rusak. Jika yang memproduksi, mendistribusikan, dan mengkonsumsi plastik adalah manusia, atau dengan kata lain manusia adalah subjeknya, mengapa plastik yang hanyalah objek justru dikambing hitamkan atas kerusakan lingkungan yang terjadi? Menurut kami, mengkambing hitamkan plastik bukanlah hal yang tepat dan tidak dapat diterima dengan akal sehat. Terima kasih. Terima kasih kepada Melanie Permatasari dari tim afirmasi. Selanjutnya untuk tim oposisi diberikan waktu 2 menit untuk memberikan pendapatnya. 2 menit dimulai dari sekarang. Sebelumnya terima kasih dari saudara moderator atas waktunya. Kami tidak sependapat dengan kelompok Anda. Plastik merupakan material yang tidak dapat terurai dengan cepat. Membutuhkan waktu ratusan tahun bagi mikroorganisme untuk dapat mengurai limbah plastik. Penggunaan plastik berdampak negatif bagi lingkungan dan sekitarnya. Sebagaimana yang diketahui, plastik yang mulai digunakan sekitar 50 tahun yang silam, kini telah menjadi barang yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Diperkirakan ada 500 juta sampai 1 miliar kantong plastik digunakan penduduk dunia dalam 1 tahun. Ini berarti ada sekitar 1 juta kantong plastik per menit. Untuk membuatnya, diperlukan 12 juta barel minyak dan 14 juta pohon ditebang per tahunnya. Jika seperti itu, tidak selayaknya menggunakan plastik tetap dipertahankan. Harus ada alternatif lain untuk menggantikan plastik demi keberlanjutan lingkungan. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Rincilele Ciplaya dari tim oposisi. Selanjutnya mungkin tim afirmasi punya pendapat lain. Waktu hanya 2 menit, dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada moderator. Kami tetap sependapat bahwa plastik yang ditinjau dari segi efisiensi dan ekonomi. Plastik merupakan material yang sangat mempermudah kehidupan manusia zaman sekarang. Perihal sampah yang ditimbulkan akibat plastik dapat dicanangkan dengan program 3R, reduce, reuse, dan recycle. Dengan demikian, yang diperlukan adalah edukasi pada masyarakat bahwa plastik untuk memperdayakan plastik. Satu hal lagi yang paling penting, menggunakan plastik tidak boleh dibarengi dengan membuangnya begitu saja di sungai. Dengan demikian, plastik yang tetap digunakan tidak lantas mengabaikan lingkungan. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Raihan Afriansa. Mungkin pendapat dari tim oposisi, waktu hanya 2 menit, dimulai dari sekarang. Baiklah, terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk berbicara. Mohon maaf, program 3R memanglah baik. Akan tetapi, sekarang sudah ada program 5R yang telah diterapkan, yaitu reduce, reuse,
recycle, repair, dan juga replace. Kemudian terdapat kata replace dan repair yang tingkatnya sudah di atas recycle. Jadi, menurut kami, edukasi daur ulang terhadap masyarakat untuk mendaur ulang plastik tidaklah cukup. Edukasi harus lebih dari itu. Kesadaran tentang kebiasaan yang harus diubah dan diperbaiki jauh lebih penting. Terima kasih. Terima kasih kepada kedua tim yang telah memberikan pendapatnya masing-masing. Selanjutnya kita dengarkan pendapat dari saudari Lufita Sabrina sebagai ingetulen. Kepada Lufita Sabrina, dipersilakan. Terima kasih kepada saudari moderator. Menurut saya, plastik merupakan material plastik hemat yang telah terbukti memudahkan kita dalam menjalani kehidupan. Sampah yang ditimbulkan akibat plastik dapat dilakukan program 3R, reduce, reuse, dan recycle. Program 3R memang lebih baik, akan tetapi saat ini telah muncul program 5R, reduce, reuse, recycle, replace, dan repair. Edukasi daur ulang plastik tidaklah cukup. Menurut saya, yang terpenting yaitu membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Lufita Sabrina sebagai ingetulen. Baik, sekian dari saya Iba sebagai moderator. Saya akhiri. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, meskipun plastik sangat efisien, dampaknya terhadap lingkungan sangat serius. Jika tidak dikelola dengan baik, solusi terbaik adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, meningkatkan daur ulang, serta mengembangkan alternatif ramah lingkungan seperti bioplastik atau kemasan berbahan alami.